Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas aritmatika matematika dengan menggunakan rumus sum, min, max, sum if, count if, dan average. Baiklah, pada kali ini di sini sudah saya buatkan tabel untuk menentukan daftar upah karyawan pada bulan Desember. Nah, sekarang kita cari bagaimana cara mencari upah kerja kotor dari karyawan pada bulan Desember. Di sini juga saya sudah membuat keterangan upah kerja sama dengan jam kerja dikali 50.000, upah lembur sama dengan jam lembur dikali 30.000. Bisa dilihat di sini di kolom ini. Sekarang kita cari dulu upah kerja dari masing-masing karyawan. Kita sama dengan jam kerja dikali 50.000. Kita enter. Sudah terlihat upah kerja kotor dari Samuel yaitu 2.250.000. Untuk tabel selanjutnya kita tidak perlu lagi menggunakan rumus seperti yang tadi, kita cuma klik, nanti jika keluar tanda plus kita tarik ke bawah. Nah, sudah terlihat upah kerja kotor dari setiap karyawan. Selanjutnya upah lembur. Upah lembur seperti keterangan yang tadi, jam lembur dikali 30.000. Kita sama seperti tadi, sama dengan jam lembur di kolom F, kita kali 30.000. Kita enter. Sudah terlihat upah lembur Samuel yaitu Rp450.000 upah lembur. Sama seperti yang tadi, kita tarik ke bawah. Dan sudah terlihat upah lembur setiap karyawan. Selanjutnya kita beralih ke total upah. Total upah sama dengan upah kerja kita tambah dengan upah lembur. Kita enter. Sama seperti tadi, kita cukup tarik saja ke bawah. Sudah terlihat upah kerja sudah kita lakukan, upah lembur sudah, total upah sudah. Selanjutnya kita lakukan pajak. Sesuai pajak tadi, kita menggunakan sama dengan total upah, kita kali saja dengan 5%. Sama dengan total upah, kita kali 5%. Kita enter. Sudah terlihat bahwa pajaknya totalnya 135.000. Sama seperti yang tadi, kita cukup tarik ke bawah. Sudah terlihat jumlah pajak dari masing-masing karyawan yang didapat oleh karyawan. Selanjutnya kita beralih ke total upah atau neto. Kita lakukan sama dengan pajak, kita kurangi dengan total upah dari kolom I. Kita enter. Sama seperti yang tadi, kita tarik aja ke bawah. Nah, sudah terlihat daftar upah karyawan dari masing-masing karyawan yang berjumlah 10 orang.
upah kerja kotor sudah selesai kita lakukan tadi, upah lembur sudah, total upah sudah, pajak, dan total upah neto. Baiklah, selanjutnya setelah kita melakukan penjumlahan perkalian dari upah kerja, upah lembur, total upah, pajak, dan total upah neto. Selanjutnya kita cari total upah seluruh karyawan. Di sini kita menggunakan rumus sum untuk menentukan total upah seluruh karyawan. Kita buka kurung, cukup kita blok saja bagian kolom K. Kita tutup kurung, enter. Itu total upah seluruh karyawan. Selanjutnya kita cari rata-rata upah seluruh karyawan. Kita menggunakan rumus, untuk rata-rata kita menggunakan rumus average. Kita buka kurung, kita blok seperti yang tadi, kita tutup kurung, kita enter. Sudah terlihat rata-rata upah seluruh karyawan. Selanjutnya kita mencari upah tertinggi karyawan. Pada upah tertinggi karyawan ini kita pakai gunakan rumus max. Kita buka kurung, kita blok seperti yang tadi, kita tutup kurung, kita enter. Untuk mencari upah terendah, kita menggunakan rumus min, sama dengan min. Kita buka kurung, kita blok semuanya yang bagian K seperti yang tadi, kita tutup kurung, kita enter. Dan untuk jumlah upah kerja pada tanggal 3 Desember, kita menggunakan rumus sum if. Kita buka kurung, kita blok bagian kolom B, kita blok sampai baris ke-17. Kita beri tanda titik koma, kita buka, beri tanda kutip, kita masukkan tanggal 3 Desember 2020, kita beri tanda kutip, berikan tanda titik koma, kita blok bagian total jumlah upah kerja di bagian kolom G. Di sini kita blok semuanya sampai baris ke-17. Kita tutup kurung, kita enter. Sudah terlihat jumlah upah kerja pada tanggal 3 Desember. Selanjutnya kita cari jumlah karyawan laki-laki. Caranya kita menggunakan rumus count if. Kita buka kurung, kita blok bagian kolom D, semuanya, kita beri tanda titik koma, kita beri tanda kutip, masukkan huruf L ini sama dengan laki-laki, kita tutup kurung, kita enter. Jumlah karyawan laki-laki berjumlah 6 orang. Selanjutnya kita cari jumlah karyawan perempuan. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan rumus count if. Kita buka kurung, kita blok, tanda titik koma, kita beri tanda kutip. Bedanya yang tadi kita menggunakan huruf P untuk perempuan. Kita tutup kurung, kita enter. Jadi total jumlah karyawan perempuan berjumlah 4 orang. Itulah daftar upah karyawan PT Cahaya Badah Cabang Padang pada bulan Desember.
Baiklah, di sini sudah ada kolom untuk hasil tes wawancara dari masing-masing karyawan. Ada tes, ada umur. Kita di sini menggunakan huruf if gabungan, sama dengan if buka kurung n buka kurung C5 dari kolom C baris kelima. Kita sama dengan tanda kutip L tanda kutip beri tanda titik koma, kita masukkan D5 dari kolom D baris kelima. Kita kasih huruf ini 70 ini dari nilai tes minimal. Kita beri tanda titik koma N buka kurung E5 dari E5 kita beri tanda tadi, kita sama dengan kita kasih 18 ini dari umur 18 sampai 30 tahun. Kita tanda titik koma, kita kasih E5 lagi, kita gunakan ini sama dengan 30 kurung 2 kali tanda titik koma kutip IT5 tanda kutip lagi titik koma tanda kutip tidak diterima kutip, saya kasih tutup kurung enter. Jadi Samuel telah melakukan tes, dia diterima, keterangannya diterima. Sama kita kontrol, kita tarik aja ke bawah. Sudah. Sudah terlihat ada yang diterima, ada yang tidak terima. Sebagian besar yang diterima itu laki-laki.